Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Brian Lauli. Kali ini kita akan membahas tentang cara pengerjaan uji T dan uji Wilcoxon menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja kita akan masuk ke pengerjaan uji T. Sebelum kita masuk ke pengerjaan uji T, kita perlu mengetahui apa itu uji T. Uji T adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa di antara dua buah main sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama tidak terdapat perbedaan secara signifikan. Langsung saja kita masuk ke pengerjaannya. Di Excel saya sudah membuat data yang dibuat secara random, di mana terdapat variabel motivasi X1, minat X2, dan prestasi Y. Setelah kita membuat data ini, data mentah yang dibuat secara random, kita masuk ke aplikasi SPSS. Pilih variable view. Pada bagian name, kita isi X1. Di bawahnya X2. Dan kolom yang ketiga kita isi Y. Pada label, kita isi pada kolom pertama itu motivasi, di mana tadi yaitu X1. Kolom kedua yaitu minat. X2. Dan yang ketiga yaitu prestasi. Selanjutnya kita pindah ke data view. Di sini sudah terlihat terdapat 3 kolom yaitu X1, X2, dan Y. Kita masuk ke data Excel tadi. Data mentah yang kita buat tadi secara random itu kita copy. Lalu pindahkan ke aplikasi SPSS. Setelah kita pindahkan seperti ini, kita masuk ke menu Analyze. Pilih Regression. Pilih Linear. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Pada dependent kita isi dengan variabel prestasi. Dan pada independent kita isi dengan motivasi minat. Selanjutnya kita tekan OK. Maka akan muncul output regression seperti ini. Di sini saya sudah memindahkan data auto output dari SPSS tadi di Word supaya lebih memudahkan kita untuk memahami dasar pengambilan keputusan dan interpretasinya. Pertama itu perumusan hipotesis. H1 terdapat pengaruh motivasi X1 terhadap prestasi Y. H2 terdapat pengaruh minat X2 terhadap prestasi Y. Dengan tingkat kepercayaan 95%, A sama dengan 0,05. Dasar pengambilan keputusan yang pertama, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua yaitu jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. T tabel sama dengan T alpha per 2 N dikurang K dikurang 1 sama dengan T dalam kurung itu 0,025 11 sama dengan 2,201. Jika teman-teman bertanya dari mana 2,201 ini, yaitu ini T tabelnya. Ini didapat dengan menggunakan rumus ini, di mana N adalah jumlah item yang kita miliki. Di Excel tadi ada 14. Ada 14 dikurang K. K adalah banyaknya variabel. Variabel yang kita miliki tadi ada 2, yaitu variabel X1 dan X2, motivasi dan minat. Itu maksudnya variabel yang sama ya. Jadi 14 dikurang 2 dikurang 1, yaitu hasilnya 11. Jadi T 0,025 dan 11 sama dengan 2,201. Hasil ini dapat dilihat dari tabel
table. Di sini saya memiliki distribusi nilai table, di mana tadi taraf tingkat kepercayaan kita yaitu 0,05, yang hasil penjumlahannya tadi 0,025. Di sini T 0,2, kita tarik ke bawah hasilnya 11 tadi, jadi 2,201. Itu sebabnya hasilnya 2,201. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji T. Yang pertama yaitu pengujian hipotesis pertama H1. Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,093. Di sini, ini dia. Lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 1,841. Yang ini. Lebih kecil dari T tabel 2,201. T tabel tadi kita ambil dari sini tadi ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Selanjutnya pada pengujian kedua yaitu dengan nilai signifikan untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,473. Di sini lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 0,744, lebih kecil dari T tabel 2,201. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Baik, selanjutnya kita masuk ke uji yang kedua yaitu uji non-parametrik, uji Wilcoxon. Sebelum kita masuk ke cara pengerjaannya, kita perlu mengetahui apa itu uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon adalah sebuah tes hipotesis parametrik statistik yang digunakan ketika membandingkan dua sampel yang berhubungan untuk melihat perbedaan di antara sampel berpasangan tersebut. Baik, langsung saja kita masuk ke cara pengerjaannya. Pada Excel tadi saya sudah membuat data mentah yang saya buat secara random. Di sini terdapat variabel pretest dan posttest. Langsung saja, kalau teman-teman sudah membuat data mentahnya, kita masuk ke aplikasi SPSS, pilih variabel view. Pada bagian name kita isi pretest, dan yang kedua yaitu posttest. Lalu pilih data view. Di sini sudah nampak bahwa terdapat dua variabel yaitu pretest dan posttest. Lalu kita masuk ke data Excel, yang data mentah di Excel tadi yang udah kita buat. Kita copy, lalu pindahkan di SPSS. Setelah kita pindahkan seperti ini, kita masuk ke menu Analyze, pilih Non-Parametric Test, klik Legacy Dialog, lalu To Relate Sample. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Pada bagian variabel pertama kita isi dengan pretest, dan variabel kedua kita isi posttest. Klik Option, klik Descriptive, Continue, lalu tekan OK. Maka akan muncul output dari Wilcoxon Signet Rank Test seperti ini. Untuk memudahkan kita dalam mengambil dasar pengambilan keputusan, saya sudah memindahkan hasilnya, outputnya ke Microsoft Word. Dan dasar pengambilan keputusannya yaitu apabila p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, yang berarti bahwa data tersebut tidak terdapat perbedaan. Dan yang kedua, apabila p-value lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima, yang berarti bahwa data tersebut terdapat perbedaan. Tadi pada SPSS kita telah mendapatkan outputnya, tes statistik ini yang kita ambil. Interpretasi uji Wilcoxon. Berdasarkan hasil dari perhitungan Wilcoxon Signet Ranking Test, maka nilai Z yang didapat sebesar minus 0,776, ini dia, dengan p-value sebesar 0,438, di mana lebih besar dari batas kritis penelitian 0,05 atau 0,438 lebih besar dari 0,05
Ini pada dasar pengambilan keputusan yang pertama. Sehingga keputusan hipotesis adalah H0 diterima dan H1 ditolak, atau yang berarti tidak terdapat perbedaan bermakna antara kelompok pretest dan posttest. Baik, demikian pengerjaan uji T dan uji Wilcoxon dari saya. Semoga bermanfaat.